Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Julpan SP Luther. Saya dari UNPI, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saya akan menjawab ujian setengah semester 1 untuk mata kuliah literasi teknologi. Nomor 1, apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology. Adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengomunikasikan dan atau menyebarkan informasi. IT menyatukan komputasi, komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga, elektronik, dan peranti genggam modern, misalnya ponsel. Dalam bentuk Business Information Technology Association of America menjelaskan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran vokal, informasi bergambar, teks, dan numerik oleh mikroelektronika berbasis kombinasi komputasi dan telekomunikasi. Istilah dalam pengertian modern pertama kali muncul dalam sebuah artikel 1998 yang diterbitkan dalam Harvard Business Review, di mana penulis Levis dan Fulcher berkomentar bahwa teknologi baru belum memiliki nama tunggal yang didirikan. Kita akan menyebutkan teknologi informasi (IT). Beberapa bidang modern yang muncul dari teknologi informasi adalah generasi berikutnya: teknologi web, bioinformatika, cloud computing, sistem informasi global, skala besar basis, dan pengetahuan lain-lain. 2. Sejarah perkembangan komputer. Perkembangan pertama kali ditemukan pada 1882 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama differential dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk differential sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi. Hingga pada 1890, seorang penemu bernama Herman Hollier merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus as yang dilakukan pada 1880. Berkat inovasi tersebut, Hollier berhasil menghemat anggaran pemerintah sebanyak 5 juta dolar as. Selanjutnya, Hollier terus mengembangkan potensinya di ranah teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan komputer IBM. Hardware, software, dan firmware. 1. Hardware. Hardware adalah suatu komponen yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Fungsi hardware antara lain untuk mendukung kinerja komputer sebagai pengelola data dan menampilkan input proses. Beberapa contoh hardware dalam komputer itu: CPU. CPU berisi rangkaian sirkuit yang menyimpan instruksi-instruksi pemrosesan dan penyimpanan data. Monitor. Monitor merupakan alat yang mampu menampilkan teks maupun gambar dari data yang sedang diproses dalam CPU. Keyboard. Keyboard merupakan alat yang memasukkan data maupun pemerintah ke CPU. Biasanya terdiri atas rangkaian huruf, angka, dan tombol fungsi lainnya. Mouse. Mouse merupakan alat bantu untuk memberikan perintah dalam memproses data atau mengedit data. CD-ROM. Alat tambahan, alat prepared yang mampu menyimpan dan menuliskan data dan program melalui media CD compact disc. Alat ini didesain mampu menuliskan dan membaca data atau program melalui sistem optik. Hard disk. Hard disk merupakan alat untuk menyimpan data dan kapasitas besar yang
dilapisi secara magnetis. Compact disc. Compact disc adalah media penyimpanan yang dibuat dari bahan plastik. Proses penyimpanan dan pembacaan datanya menggunakan sistem optik. Floppy disk. Floppy disk merupakan alat tambahan untuk menyimpan atau menuliskan ke dalam disket maupun sebaliknya. Ukuran yang umum digunakan adalah ukuran 3,5 inci. Scanner. Scanner merupakan alat bantu untuk memasukkan data berupa gambar atau grafik dan mengubahnya ke dalam bentuk digital sehingga dapat diproses dan digabungkan dengan bentuk data yang berupa teks. Printer. Printer merupakan alat yang diproduksi keluaran data output berbentuk cetak berupa teks maupun gambar grafik. 2. Software. Software adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Beberapa jenis software antara lain sebagai berikut. Software system. Software system terdiri dari tiga yakni sistem operasi, program bantu, dan bahasa pemrograman. Penjelasan sebagai berikut. Sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang menjembatani pengguna dan perangkat keras. Contoh sistem operasi sering digunakan adalah Windows, DOS, Linux, dan lain sebagainya. Program bantu. Program bantu merupakan suatu program yang berfungsi untuk membantu sistem operasi. Contohnya seperti antivirus, defragmenter, format disket, dan masih banyak lagi. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan suatu aplikasi yang berguna mengkonversi perhitungan yang bersifat matematis menjadi suatu aplikasi. Sebagai contoh bahasa pemrograman PHP, Java, CTT, dan sebagainya. 2. Software aplikasi. Software aplikasi merupakan perangkat yang berfungsi untuk melakukan berbagai bentuk tugas perkantoran seperti pengolah kata, lembar kerja, presentasi, pengolahan halaman web, hingga perangkat media player dan sebagainya. Software aplikasi dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian, yaitu pengolahan kata. Word processor berfungsi untuk melakukan pengolahan kata, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan naskah dan berbagai macam administrasi surat menyurat. Contoh aplikasi Microsoft Word, Impro, Word Perfect, dan Word Start. Pengelola angka Spreadsheet. Pengelola angka berfungsi untuk melakukan pekerjaan yang banyak berhubungan dengan angka, seperti penggunaan perhitungan laporan keuangan dan grafik. Contoh aplikasi Microsoft Excel, Symfony, SuperCalc, Lotus 123, Quattro Pro. Pengelola data, database berfungsi untuk melakukan pengolahan data baik berupa angka atau gabungan angka dan kata. Contoh aplikasi Microsoft Access, DBase, Foxbase, FoxPro, Clipper, Brandox, dan lain-lain sebagainya. Multimedia. Software ini digunakan untuk memutar musik, nonton film yang menampilkan gambar maupun audio. Contoh aplikasi Win, Audio Pro, Real Player, Xing, Jet Audio, dan masih banyak lagi. Komunikasi dan internet. Software aplikasi untuk komunikasi dan internet bisa menghubungkan banyak orang dalam jangkauan. Berapa aplikasi yang bisa digunakan? Contohnya ada Internet Explorer, Google Chrome, Opera, MRC, ICQ,
dan lain-lain. Antivirus seperti namanya, software ini berfungsi untuk membasmi virus dari perangkat penyimpanan komputer, sebab virus bisa merusak data atau program tertentu dalam komputer. Contoh aplikasi Avira, Smartdav, McAfee, Norton Antivirus, Panda, dan lainnya. Pendidikan dan game. Software ini secara khusus digunakan untuk membantu memahami pelajaran dikemas dalam bentuk game agar tidak membosankan. Contoh aplikasi PC Globe, Bodywork, Skin Adventure, Radio Rabbit, dan lain-lain. 3. Brainware. Istilah brainware memang tak terlalu familiar seperti software, hardware. Namun brainware adalah komponen yang penting. Sebenarnya brainware adalah sebutan untuk manusia yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Tanpa adanya pengguna komputer, tentu saja tidak akan pernah bisa dijalankan. Berapa contoh brainware antara lain? Programmer, yakni orang yang membuat dan membersihkan program-program yang diperlukan dalam komputer. 2. Administrator, yakni orang yang bertugas untuk mengelola sistem operasi dan program yang berjalan pada jaringan komputer. 3. Operator, yaitu orang yang bertugas melayani dan menjalankan sistem dan berhubungan dengan perangkat komputer. 4. Teknik penemuan informasi. Information seeking atau pencarian informasi dilakukan orang yang berbagai kebutuhan dalam mengatasi kesenjangan pengetahuan. Pencarian informasi dilakukan karena kebutuhan memecahkan masalah. Perlu informasi baru, memperluas pengetahuan yang dimiliki, kebutuhan validasi informasi, dan pentingnya klarifikasi informasi yang dibutuhkan. Pencarian informasi membutuhkan cara efektif yang agar mendapatkan informasi yang tepat sesuai dengan yang diperlukan. Pencarian informasi selalu diawali dengan kebutuhan informasi, lalu menyampaikan pertanyaan kepada sumber di luar dirinya, memeriksa apa yang diperoleh, lalu mendapat hasil untuk memenuhi kebutuhan. Pertanyaan atau query disampaikan kepada orang lain atau sumber lain, misalnya mesin mencari seperti Google. Proses mencari pada diri manusia disebabkan oleh dorongan yang sama pada hewan, yaitu dorongan untuk mencari makanan, information foraging, yang berinteraksi dengan kesadaran untuk menambahkan makna dan informasi baru, sense making. Informasi foraging dan sense making membentuk siklus umpan balik yang mendukung proses mencari informasi. Information foraging dapat digambarkan seperti pengguna internet yang berpindah dari satu website ke website yang lain untuk mendapat informasi yang memenuhi kebutuhan informasinya. Sekian dan terima kasih. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, UNPI Manado, dan kita meraih cita-cita bersama. UNPI tetap jaya.